Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Saya Jerry Maratis, dosen pengampu mata kuliah Fisioterapi. Pertemuan 4 ini kita akan membahas dengan tema fisioterapi pada gangguan Bell's palsy. Baik, kita sudah membahas pada gangguan lesi plexus brachialis. Kita juga sudah membahas pada fisioterapi pada gangguan lesi plexus lumbosakralis. Nah, sekarang kita akan membahas pada pertemuan 4 ini tentang fisioterapi pada gangguan Bell's palsy. Ya, baik. Untuk itu di sini saya berharap teman-teman semua akan mampu memahami terkait apa itu Bell's palsy, apa yang terjadi pada gangguan Bell's palsy, apa faktor-faktor risiko yang mempengaruhi dari terjadinya Bell's palsy ini. Nah, kemudian juga tentunya mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis ya dalam memberikan solusi ya fisioterapi terkait dengan gangguan gerak dan fungsi terkait dengan pada kelumpuhan pada wajah sebaru bagian ini yang sering disebut Bell's palsy. Ya, kita tahu apa itu definisi dari gambar ini, bisa terlihat ya pada sisi anggota wajah di bagian sisi kiri mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Nah, di sini yang kita lihat ya, sebenarnya memang ada penurunan di bibir di bagian kiri ya. Di sini juga dia pipinya juga turun di area ke bawah ya. Kemudian juga mata ini tidak bisa menutup dengan sempurna ya. Kemudian juga kening ini tidak bisa mengerutkan dahi. Nah, ini yang disebut dengan Bell's palsy. Apa artinya? Artinya Bell's palsy ini sebagai adanya unilateral paralisis pada otot-otot wajah diakibatkan adanya lesi intrinsik pada nervus cranialis, yaitu nervus cranialis yang ketujuh, yaitu nervus facialis ya. Dari facialis ini disebutnya face, wajah ya. Maka ini kita lihat gambaran bahwa di mana sih letak dari nervus facialis? Ini ada di belakang telinga ini ya, tepatnya ya. Di sini mengarah ke area wajah separuh di sini. Nah, bisa juga Bell's palsy ini disebut kelemahan otot wajah akut ya, tidak diketahui penyebabnya, tapi diagnosis mudah ditegakkan hanya dengan melihat kelemahan otot wajah unilateral. Sebenarnya apa sih faktor-faktor risiko dari Bell's palsy ini? Nah, kita perlu pahami dulu tingkatan derajat berat ringannya suatu kondisi Bell's palsy ini. Nah, ini ada pengukuran dari Hoss-Bregman ya, terkait dengan untuk melihat tingkatan berat ringannya dari kelumpuhan pada Bell's palsy ini. Nah, ada yang kategorinya ringan ya, ada yang tingkat yang total berat ya, yaitu total paralisis. Nah, ini ada 6 grade ya, yaitu yang pertama ya kondisinya dalam kondisi normal, sedangkan yang kedua ini kategori yang ringan ya, mampu menutup mata dengan mudah ya, tapi masih ada terlihat tidak simetris ya di bagian mulut. Nah, tapi kemampuan untuk mengangkat dahi itu bisa. Cuman pada moderate ini butuh effort yang besar ya untuk menutup mata penuh. Nah, ini juga terkait dengan adanya effort yang besar ya dari mulut ini untuk melakukan suatu simetris, agak kesulitan. Ini juga melakukan gerakan ini
tidak mudah ya untuk mengerutkan dahi untuk kategori yang sedang. Sedangkan kategori yang sedang menuju berat ya, ini tidak mampu menutup mata dengan penuh ya, sehingga masih terlihat putih-putih di bagian mata ini ya, tidak bisa menutup sempurna. Di mulut juga tidak bisa simetris ya dengan kanan dan kiri. Ini juga forehead ini, dahi tidak bisa mengkerutkan di bagian yang lesi. Nah, pada grade yang kelima ini kategorinya berat ya, sudah tidak, walaupun istirahat itu tidak simetris di wajah ini dan tidak bisa menutup penuh untuk mata yang mengalami lesi, kelopak matanya ya. Kemudian ada gerakan minimal saja gerakannya, tidak mampu mengangkat dahi, mengerutkan dahi tidak bisa. Kemudian yang paling parah adalah grade yang keenam adalah total paralysis. Nah, total paralysis ini termasuk komplit ya, jadi sudah semuanya sarafnya mengalami paralisis kelumpuhan. Nah, ini dampaknya ya, tidak simetris wajahnya, juga tidak bisa melakukan kerutan dahi dan juga tidak bisa menutup mata dengan penuh, dan tidak bisa melakukan mulut juga terjadi penurunan ya pada sisi yang lesi. Nah, faktor-faktor resikonya apa sih yang menyebabkan terjadinya Bell palsy? Memang Bell palsy ini suatu peradangan pada nervus facialis ya, di mana diakibatkan oleh adanya edema saraf ya, terjadi pembengkakan sehingga menekan ya, terkompresi, dan akhirnya terjadi iskemia ya, terjadi sumbatan sehingga terjadilah degenerasi pada saraf itu, sehingga terjadi disfungsi motorik wajah ya, di mana derajat disfungsi itu ada yang kelemahan dari kategori paralisis ringan, ada juga yang sampai dengan complete paralisis ya. Ini menurut Meller tahun 2018. Nah, Bell palsy ini dikategorikan sebagai penyakit idiopatik karena memang belum diketahui penyebabnya apa, tapi berdasarkan evidence base ya, ini disebabkan juga oleh adanya infeksi, adanya kompresi penekanannya, ada peradangan, kompresi, sehingga adanya trauma mikro ya, ada benturan, ada ini terkait dengan misalnya ada tumor seperti itu ya. Jadi ini juga bisa terkait dengan autoimun juga bisa, dan juga bahan genetik. Ini menurut Java Herian tahun 2020. Ya, baik. Nah, epidemiologinya memang pada kasus Bell palsy ini insidensinya terjadi sekitar 20-30 kasus ya dari 100.000 penduduk ya, dan 60-70%-nya menyebabkan ini unilateral peripheral facial palsy. Jadi separuh wajah mengalami kelumpuhan, kanan atau kiri itu terjadi ya. Kasusnya pada laki-laki dan perempuan sama ya, bisa berpeluang terkena, dan juga pada segala usia, terutama ya antara 30-50 tahun, yaitu di rata-rata kan 40 tahun. Nah, angka kejadian terendah memang pernah terjadi pada usia 10 tahun, dan juga yang tertinggi pada usia 70 tahun ke atas. Memang pernah dialami ya, antara ring itu ya, tapi di rata-rata 40 tahun. Sisi kanan dan sisi kiri yang mengalami kelumpuhan itu hampir sama ya, karena bisa kanan dan bisa juga kiri. Lebih dari 80% Bell palsy mengalami penyembuhan alami, sehingga bisa mengalami proses pemulihan secara normal, dan juga terkait dengan adanya kompresi tekanan yang mana tekanannya dikurangi ataupun dihilangkan, sehingga persarafan bisa bekerja dengan baik lagi. Nah, sekitar 20% dapat mengalami dampak buruk ya, karena tidak ditangani dengan baik. Tentunya mengalami sequelae atau gejala sisa yang menimbulkan kelumpuhan pada otot-otot wajah ini.